Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Semua nikmat dari Allah, syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Semua jasa-jasa para perantara hidayah, syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Atas rekan-rekan semuanya yang bisa online, saya syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan penjelasan kita bab tentang pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fi qouli ta'ala. Bab tentang firman Allah Ta'ala yang maha. Surah Ar-Rum ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniyatan. Az-zani, orang yang zina, la yankihu, tidak boleh menikahi dia, illa kecuali zaniyatan, pada perempuan yang zina. Ya, orang yang zina tidak boleh menikah kecuali sesama orang yang zina. Ini penjelasan tentang hadis ini, tentang surat ini bagaimana. Kita lihat penjelasannya. Hadatsana Ibrahim ibnu Muhammad at-Tamimi, hadatsana Yahya an Abdullah bin Akhnas an Amr bin Shu'aib an Abi, dari bapaknya Amr, an Jadi, dari kakeknya Amr, an Marsad, sesungguhnya Marsad ibn Abi Marsad al-Ghani, karena ada dia yahmilu, membawahi dia, usaro, pada tawanan, bima kata, di Mekah. Jadi Marsad itu menjaga tawanan-tawanan yang ada di Mekah, tawanan orang Islam. Wakana, dan ada bimakati, di Mekah, ghaniyun, pelacur. Dan di Mekah waktu itu banyak para pelacur. Dan Marsad ini waktu itu dia belum iman, masih kafir. Yuqalu, dikatakanlah pada pelacur, sapa ghanamun, gunak, laha anakun, anak, ini namanya anak. Orangnya kola berkata laha, pada pelacur, iku anakun, anak. Jadi orang-orang memanggil pelacur itu dengan nama anak. Wakana, dan ada siapa anak, iku sodi kotahu, kekasihnya Marsad. Kasihnya Marsad di masa jahiliyah. Bisa ulangi, Marsad dia menjaga tawanan-tawanan orang Islam. Dan di Mekah waktu itu, di Madinah maksudnya, banyak para pelacur. Salah satu pelacur itu namanya anak. Dan anak itu adalah kekasihnya atau pacarnya Marsad, di masa jahiliyah. Ola, berkata aku Marsad, jitu, datang aku ila Nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka berkata aku, ya Rasulullah, angkihu, adakah menikahi aku anak pada anak, wahai Nabi? Bolehkah saya menikahi anak? Ya, anak itu seorang pelacur. Boleh nggak saya menikahi dia? Dia adalah mantan kekasih saya waktu masih masa jahiliyah.
Qala berkata Marsad, fasakat maka diam sapa Nabi ani dariku. Kemudian setelah Marsad bertanya seperti itu, Nabi diam. Panzalat maka turun, wazaniyatu la yankihuha illa ziyatin au musyrik. Nah, setelah si Marsad berkata atau bertanya seperti pada Nabi, akhirnya Nabi keturunan ayat, keturunan wahyu, surah An-Nur ayat 3 tadi. Yang isinya wahyu, wazaniyatun, adapun perempuan zina, la yankihuha, tidak menikahi pada perempuan, illa kecuali zanin, laki-laki zina, au musyrik atau orang musyrik. Jadi perempuan zina yang yang berzina itu nggak boleh dinikahi kecuali laki-laki zina, harus sesama zina, atau orang musyrik, bukan orang Islam. Nah, ternyata hadis itu masuk. Di ayat yang tersebut itu masuk. Nah, sayangnya sebagai gantinya itu surat Nur ayat 32. Sebagai gantinya surat Nur ayat 32. Fada'ani maka memanggil siapa Nabi ini padaku. Faqaraha maka membaca siapa Nabi ilaya padaku. Nah, kemudian saya dipanggil, kemudian Nabi membacakan ayat tersebut kepada saya. Faqala dan pesan Nabi, la sankiha, jangan menikah kamu pada perempuan, anak. Kamu jangan nikahi dia, karena nggak pantas kamu menikahi dia. Nah, namun terakhir ini surat ini masuk nasanya surat Nur ayat 2. Karena ayat ini menjelaskan bahwa orang yang terjaga, orang yang nggak pernah berzina gitu, itu nggak boleh menikahi orang yang pernah berzina. Nah, itu nggak boleh. Ya, maka ayat ini masuk surat Nur ayat 32. Maksudnya surah ayat 32 itu kalau orangnya sudah bertobat, ya kan, yang tadinya dia belum iman, kemudian iman, bertobat, boleh dinikahi, boleh walaupun dia mantan pelacur. Babu rojulin, bab seorang laki-laki, yafjuru yang zina bimra'atin dengan perempuan. Kemudian yatazawajuha, kemudian menikahi siapa rojulha pada perempuan. Nah, sekarang bab tentang seorang laki-laki yang dia menzinai perempuan, dizinain, kemudian setelah dizinain baru dinikahin, itu bagaimana hukumnya? Nah, kita lihat hadisnya. Hadatsana Sa'id qala, berkata Sa'id, hadatsana Abu Awanah an Qatadah an Salim ibni Abi Jadin an Abihi an Abdillah ibni Mas'ud. Birojulin, tentang seorang laki-laki, yafruju yang zina dia, bimra'atin dengan seorang perempuan. Kemudian yatazawajuha, menikahi dia pada perempuan. Jadi Abdullah bin Mas'ud berkata tentang seorang laki-laki yang dia berzina dengan perempuan, setelah dia zinain, kemudian baru dinikahin. Jadi zina dulu baru menikah. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, dia berpendapat, la yazani, tidak henti-henti keduanya, zanian orang yang zina, majtama'a, selagi kumpul keduanya. Jadi orang yang berzina hukumnya selama tetap akan zina, tidak henti-henti orang tersebut buat zina selama dia kumpul. Jadi hukumnya ya nggak boleh. Orang yang zina pernah dizinain nggak boleh untuk dinikahin.
Karena hukumnya sama halnya zina selamanya. Udah dizinain kemudian dinikahin, itu sama halnya zina selamanya. Bukan kok dengan dinikahin menjadi sah, itu tidak. Hukumnya malah jadi zina selamanya. Maka nggak boleh disatuin. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya, sudah terlanjur ya. Dosanya memang diampuni oleh Allah, tapi hukumnya supaya cerai, supaya pisah. Kalau dia sudah tahu, kok nggak mau pisah, ya berarti hukumnya seperti itu, zina selamanya. Ada sana Said, ada sana Zawad ibnu Luqman. Qala berkata Zawad, ada sana Mutarif anil Syabi an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha fi rajulin, tentang seorang laki-laki yafjuru yang zina dia bimra'atin, dengan seorang perempuan, summa yatazawwaju, kemudian menikahi dia pada perempuan. Nah sekarang Aisyah istri Nabi berpendapat tentang seorang laki-laki yang dia berzina dengan seorang perempuan. Setelah dia zinain, kemudian bisa ulangi, dari Aisyah berkata tentang seorang laki-laki yang menzinai ada seorang perempuan, kemudian setelah dizinain, kemudian dinikahi. Qolat berkata Aisyah, Ibu Aisyah berpendapat, haramun haram ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Lebih keras lagi, hukumnya lebih keras lagi, perintah penolakannya. Jadi Aisyah berkata hukumnya haram bagi seorang laki-laki yang udah menzinai, hukumnya haram, nggak boleh dinikahin orang yang udah dizinain. Haram ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka setelah tahu ya supaya pisah. Jangan diterusin pernikahannya. Satu lagi, bab apa-apa